Amma ba'd, jamaah rahimakumullah, khususnya jamaah yang ada di MT Al-Khansa, sibuk dengan banyak urusan. Terkadang membuat kita lupa dengan banyak hal-hal yang penting. Kadangkala seorang ibu, dia ngerjain tugas dia, ngurusin anak, membersihkan rumah, tapi kadangkala suaminya mau berangkat kerja, dia lupa kalau seharusnya dia mempersiapkan yang diperlukan oleh suaminya. Dalam kehidupan dunia ini, banyak hal yang membuat kita lupa. Oleh karena itu, kita perlu untuk sering diingatkan. Allah Rabbul Alamin yang menciptakan manusia dan memberikan segala fasilitas kepada manusia, itu seringkali memperingatkan manusia agar mereka tidak tertipu dengan tukang tipu yang sangat handal, yaitu iblis, yang telah berhasil mengeluarkan ayah bunda kita dari surga Allah Azza wa Jalla, sehingga kita sekarang berada di tempat yang penuh dengan duka, berbalut kesulitan, walaupun terkadang kita tertawa. Kita berada di penjara besar sekali, yang langkah kita harus dipertimbangkan dengan matang agar tidak salah meletakkan kaki kita. Allah Azza wa Jalla berfirman di surah Luqman ayat 33, memperingatkan manusia agar mereka takut dengan sesuatu yang seharusnya mereka takuti. Barakallahu fiik. Silakan dibaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن والده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. بالله الغرور. عفوا. ولا يغرنكم بالله الغرور. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutlah pada hari yang ketika itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya, dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikit pun. Sungguh, janji Allah itu pasti. Nah. Sungguh, janji Allah pasti benar. Maka janganlah sekali-kali kamu terpedaya oleh kehidupan dunia, dan jangan sampai kamu terpedaya oleh penipu dalam mentaati Allah. Barakallahu fikum. Nih, kita disuruh bertakwa sama Allah dan disuruh takut dengan hari di mana bapak nggak bisa nolongin anaknya, anak nggak bisa nolongin bapaknya. Kita ini masing-masing sebenarnya. Seorang ayah punya tugas, seorang anak punya tugas. Di hari itu, anak nggak bisa nolongin bapaknya. Janji Allah itu benar. Kehancuran dunia ini, dibangkitkannya manusia, dihisapnya mereka masing-masing itu benar. Maka kata Allah, jangan sampai kamu tertipu daya dengan dunia. Inilah yang seringkali membuat kita terpedaya, dunia jemaah. Dan
Jangan sampai kita diperdaya oleh iblis juga. Kita punya syahwat sama dunia, dan iblis ngomporin kita supaya kita melupakan tugas-tugas kita. Hari ini kita akan berbicara tentang la ilaha illallah. Insya Allah semuanya bisa mengucapkan la ilaha illallah. Banyak di antara kita yang tahu dengan keutamaan la ilaha illallah. Ahibati fillah, mungkin sebagian kita belum mensyukuri nikmat Allah kepada dirinya, di mana Allah memperkenankan bagi dia untuk mengucapkan la ilaha illallah. Berapa banyak orang-orang Arab di masa Nabi alaihi salatu wassalam yang mereka fasih untuk mengatakan la ilaha illallah. Mereka bisa, mereka mampu, tapi mereka tidak mengucapkannya. Karena mereka tahu ucapan la ilaha illallah ini bukan hanya sesuatu yang dilontarkan dengan lisan, tapi ada konsekuensi yang harus dijalankan. Sehingga tatkala orang-orang musyrikin, apa beratnya bagi Abu Jahal untuk mengatakan la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Dari lahir dia bisa bahasa Arab. Apa beratnya bagi Abu Lahab? Apa beratnya bagi Umayyah bin Khalaf? Sebuah ucapan yang diucapkan tidak memerlukan waktu lebih dari setengah menit. Dan Allah memperkenankan bagi kita untuk mengucapkan la ilaha illallah. Kata Ibn Uyainah menjelaskan tentang nikmat la ilaha illallah. Beliau mengatakan, ma an'amallahu ala abdin minal ibad ni'matan a'zam min an arrafahum la ilaha illallah. Tidaklah Allah memberikan nikmat kepada hamba dari hamba-hambanya yang lebih besar daripada nikmat Allah memperkenalkan bagi mereka ucapan la ilaha illallah. Wa inna la ilaha illallah, sesungguhnya ucapan la ilaha illallah ini li ahlil jannah, bagi penghuni surga, kalma'il barid li ahlid dunya, seperti air yang sejuk bagi penghuni dunia ini. Jamaah rahimakumullah, seringkali kita mendengar orang berzikir la ilaha illallah. Ya. Di antara semua zikir, kata Nabi SAW, afdhalul zikir, zikir yang paling mulia, la ilaha illallah. Itu zikir yang paling mulia. Beliau mengatakan, afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli, yang paling utama dibaca oleh aku dan oleh nabi sebelumku di padang Arafah itu apa? La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kelak jamaah akan ditimbang ucapan kita, keyakinan kita, amal kita. Akan ada timbangan nanti. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, qala Musa, Nabi Musa pernah meminta kepada Allah, ya Rabbi, allimni syai'an adhkuruka wa ad'uka bihi. Wahai Rabbku, ajarkan kepada aku sesuatu yang dengannya aku mengingatmu, dengannya aku berdoa kepadamu, minta amalan sama Allah SWT. Qala ya Musa, wahai Musa, qul, katakan, la ilaha illallah. Katakan la ilaha illallah. Apa kata Nabi Musa? Kullu ibadika yaquluna hadha. Semua hamba-hambamu mengatakan itu. Mintanya amalan khusus nih. Amalan yang paling mulia. Kita kan kalau datang ke Ustaz minta amalan yang paling mulia. Kadang-kala kita dikasih amalan yang kita udah tahu. Kita merasa remeh amalan tersebut. Nabi Musa tatkala dikasih amalan la ilaha illallah,
Maka beliau mengatakan semua hamba-hamba mengucapkan hal itu. Lalu Allah mengatakan, ya Musa, "Lau anna as-samawati as-sab' wa 'amirahunna ghairi wal aradina as-sab' fi kiffah wa la ilaha illallah fi kiffah malat bihinna la ilaha illallah." Andai kata ucapan la ilaha illallah di satu timbangan, daun timbangan, langit yang 7 lapis dan bumi yang 7 lapis itu diletakkan di satu daun timbangan, niscaya akan berat la ilaha illallah. Lebih berat daripada langit yang 7 lapis. Bumi yang kita melihat begitu besarnya, begitu beratnya. Tapi la ilaha illallah lebih berat daripada langit dan bumi. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Ibnu Hibban. Ahibati fillah, surga Allah tertutup. Ya. Kelak akan dibuka. Apa kunci untuk membuka pintu surga? Kuncinya adalah la ilaha illallah. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu qala, ataitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Dzar. Beliau mengatakan, ma min abdin qala la ilaha illallah, tidak ada satupun hamba yang mengatakan la ilaha illallah, thumma mat ala dhalika, kemudian dia mati di atas kalimat tersebut, illa dakhalal jannah, melainkan dia akan masuk surga. Kata Abu Dzar, wa in zana wa in saraq, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Kata Nabi SAW, wa in zana wa in saraq, walaupun dia berzina dan dia mencuri. Qultu wa in zana wa in saraq, ya Rasulullah, walaupun dia berzina dan mencuri. Qala wa in zana wa in saraq, iya, walaupun dia mencuri dan berzina. Lalu ketiga kali, berapa kali Abu Hurairah mengatakan, Abu Dzar, 1, 2, 3. Wa in zana wa in saraq, iya, wa in zana wa in saraq, walaupun dia mencuri dan berzina. Ala raghmi anfi Abi Dzar, iya, walaupun Abu Dzar nggak suka, tetap dia akan masuk surga. Rawahul Bukhari. Subhanallah jamaah. Begitu besarnya fadilah la ilaha illallah. Lalu kenapa mereka tidak mengucapkan la ilaha illallah? Apa yang menghalangi Abu Lahab, pamannya Nabi SAW? Apa yang menghalangi Abu Talib? Abu Talib nih yang merawat Nabi SAW setelah meninggalnya Abdul Muttalib, kakek Rasul SAW. Dirawat sejak kecil. Sampai remaja, sampai dewasa dikawinin. Sampai besar. Umur 40 tahun, beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Abu Talib nggak mau mengatakan la ilaha illallah. Mungkin kita akan mengatakan, kok begitu banget? Keponakannya sendiri yang mengajak mereka. Dan yang diminta bukan sesuatu yang besar. Kalau sekedar mengucapkan la ilaha illallah, dia tinggal diajarin. Orang kafir, kalau orang Arab nggak usah diajarin, dia udah tahu. Lebih fasih dari kita mengucapkannya. Walaupun dia kafir, dia bisa mengucapkan itu. Jangan dipikir orang kafir nggak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Tapi mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Karena mereka tahu bahwa ucapan itu bukan hanya di lisan. Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'in radhiyallahu anhu, ada yang pernah mengatakan kepada beliau, inna nasan yaquluna man qala la ilaha illallah dakhal jannah. Tuh ada orang-orang yang mengatakan pokoknya siapa saja yang mengatakan la ilaha illallah maka dia pasti masuk surga. Faqala man qala la ilaha illallah. Kata Hasan Basri, iya. Barang siapa yang lisannya mengatakan la ilaha illallah, lalu dia menunaikan haknya la ilaha illallah, kewajiban-kewajiban la ilaha illallah, baru dia masuk surga.
Kenapa? Karena kita akan tahu orang-orang, bentar lagi kita akan bahas, kita akan melihat orang-orang yang mengatakan la ilaha illallah tapi masuk neraka. Loh kok bisa Ustaz? Tadi disampaikan la ilaha illallah ini yang paling berat di timbangan nantinya. Di mana langit yang 7 lapis ya bersama planet-planet yang ada di dalamnya. Ditaruh di daun timbangan yang satunya. Bumi ditaruh di sana. Lalu kalimat la ilaha illallah diletakkan di daun timbangan satunya. Malat bihinna la ilaha illallah. Lebih berat la ilaha illallah. Ya. Karena orang-orang musyrikin tahu konsekuensi dari mengatakan la ilaha illallah. Maka mereka nggak mau mengatakan itu. Al-Hasan al-Basri juga pernah berkata kepada Farazdak, seorang penyair yang lisannya pedas ya. Dia waktu itu menguburkan istrinya. Lalu Hasan al-Basri ingin mengingatkan Farazdak ini dengan mengatakan, ma'a'jatta li hadzal yawm. Apa yang kau persiapkan untuk hari ini, untuk hari kematian ini? Qala syahadatu an la ilaha illallah mundu 70 sana. Yang aku persiapkan adalah syahadat la ilaha illallah sejak 20 tahun yang lalu. Aku udah siapin tuh la ilaha illallah. Ni'mal uddah. Masya Allah. Persiapan yang sangat indah. Lakin. Tapi ketahuilah bahwasanya la ilaha illallah itu memiliki syarat-syarat. Fa iyyaka wa qadfal muhsanat. Dan jauhi menuduh wanita baik-baik berzina. Kalau engkau mengatakan la ilaha illallah. Ada lagi yang berkata kepada Wahab ibn Munabbih. Alaysa miftahul jannah la ilaha illallah. Dia tanya, bukankah pintu surga itu la ilaha illallah? Qala bala, betul. Kunci surga itu la ilaha illallah. Tapi Wahab mengatakan, walakin ma min miftahin illa lahu asnan. Ketahuilah bosnya, tidak ada kunci kecuali dia punya gigi. Kunci itu ada giginya jemaah. Antum kalau berangkat ke tukang kunci, biasanya akan dikikir giginya itu untuk disamakan. Kita kalau punya kunci di rumah, kunci sepeda motor, kunci rumah ya. Kalau kunci sebagian mobil sudah nggak ada kuncinya, pakai remote dia. Tapi kunci itu ada giginya. Maka kata Wahab bin Munabbih, ma min miftahin illa lahu asnan. Tidak ada kunci kecuali ada giginya. Fa in ataita bi miftahin lahu asnan futihalaka. Kalau engkau nanti datang pada hari kiamat bawa kunci yang ada giginya, maka dibukakan pintu surga. Wa illa lam yuftah lak. Kalau enggak, enggak akan dibukakan. Gimana kau mau buka seperti apa? Kita aja salah kunci, enggak akan bisa buka kamar kita. Gimana kalau antum punya kunci enggak ada giginya? Itu yang dimaksud dengan syarat la ilaha illallah. Para ulama menyebutkan ada beberapa syarat. Ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 8. Dari mana diambil syarat-syarat ini Ustaz? Diambil dari penelitian terhadap Al-Quran dan Sunnah. Seperti ada syaratnya wudhu. Kok bisa ini masuk syaratnya wudhu? Ada syaratnya sholat, ada syaratnya haji, ada syaratnya puasa. Begitu pula dengan la ilaha illallah, ada syaratnya. Bukan sekadar mengucapkan la ilaha illallah. Syarat yang pertama, ilmu. Yang meniadakan kebodohan. Yang kedua, yakin. Yang meniadakan keraguan-raguan. Yang ketiga, menerima. Yang meniadakan sikap menentang. Yang keempat, patuh. Yang meniadakan sikap meninggalkan. Yang kelima, jujur, as-sidqu, yang meniadakan dusta. Yang keenam, ikhlas, yang meniadakan syirik. Dan yang ketujuh, cinta, yang meniadakan benci terhadap la ilaha illallah tersebut. Ahibati fillah, kita akan bahas tentang syarat yang pertama adalah ilmu. Ahibati fillah, bisa jadi ada orang awam nih, kalau kita tanya kepada dia, apa sih syarat la ilaha illallah? Mungkin dia untuk menjelaskan sulit. Tapi dia sudah mengamalkannya dalam kehidupan ini.
Sebaliknya ada orang-orang yang pandai menghafal tapi tidak pandai untuk mengamalkannya dalam kehidupan ini. Jadi kalau bicara syarat yang pertama, ilmu nih. Maksudnya ilmu apa? Ilmu dengan kandungan la ilaha illallah. Engkau tahu makna la ilaha illallah. Engkau faham. Kalau orang Arab dikatakan la ilaha illallah, dia faham. Dia akan jelaskan. Kita mungkin ketika dikatakan la ilaha illallah, apa artinya? Tiada Tuhan selain Allah. Cukup. Ya sama kayak orang Arab tadi. Belum tentu orang Arab faham dengan makna dan kandungannya. Sebagaimana belum tentu orang Indonesia faham dengan kandungan tiada Tuhan selain Allah Azza wa Jalla. Karena terkadang dia mengatakan la ilaha illallah tapi perbuatannya nggak sesuai dengan la ilaha illallah. Makanya Allah menyuruh kita untuk belajar. Fahami apa maksud dari la ilaha illallah ini. Di mana kita meniadakan la ilaha, itu meniadakan tidak ada sesembahan. Tidak ada sesembahan yang benar. Ada banyak sesembahan yang disembah di muka bumi ini. Kita melihat dengan nyata. Tapi nggak ada yang benar. Illallah. Kecuali Allah Azza wa Jalla. Dia Rabb alam semesta ini. Dialah yang berhak disembah. Dialah yang berhak mendapatkan tawakal kita. Nazar kita. Allah Jalla Jalalah. Oleh karena itu Allah berfirman di surat Muhammad ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Dan mohonlah ampunan atas dosamu dan atas dosa orang-orang mukmin, laki-laki maupun perempuan. Dan Allah mengetahui tempat usaha dan tempat tinggalmu. Fa'lam, harus punya ilmu. Maka dituntut belajar kita. Kadangkala ada orang masuk Islam, jemaah. Nih, ada orang masuk Islam karena istrinya muslim. Maka terpaksa dia masuk Islam. Dibimbinglah dia di KUA untuk mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah Azza wa Jalla dan Muhammad utusan Allah. Apakah dia faham dengan kandungan tiada Tuhan selain Allah SWT? Karena tidak sedikit orang yang masuk Islam ketika mau menikah, anggap dia agamanya Kristen. Masuk Islam dia ketika mau menikah dengan muslimah, karena menjadi syarat buat muslimahnya. Setelah masuk Islam nggak pernah dia ke masjid. Bahkan dia masih ke tempat ibadah dia yang dahulu. Itu menandakan dia nggak tahu dengan kandungan la ilaha illallah ini. Yang membuat Abu Thalib tidak mau mengatakan la ilaha illallah. Udah mau mati nih Abu Thalib. Datang Nabi SAW. Di sisi Abu Thalib ada Abu Jahal dan Abdullah ibn Abi Umayyah. Nabi nggak putus asa, beliau mendatangi pamannya mengatakan, "Qul ya am la ilaha illallah." Wahai paman, katakan la ilaha illallah. Kalimah uhaju laka biha indallah. Yang pada hari kiamat di sisi Allah aku akan membelamu nantinya dengan kalimat tersebut. Apa kata Abu Jahal yang faham dengan kandungan la ilaha illallah dan Abdullah bin Abi Umayyah? Mereka berdua mengatakan, apakah engkau membenci agamanya bapak Abdul Muttalib? Atarghabu an millati Abdul Muttalib? Engkau mau mengatakan la ilaha illallah, apakah engkau membenci, enggak suka dengan ajarannya Abdul Muttalib? Itu yang dikatakan oleh Abu Jahal. Kenapa? Karena konsekuensi orang yang mengatakan la ilaha illallah, maka dia harus menyembah kepada Allah saja dan meninggalkan sesembahan-sesembahan yang lain. Maka tugas kita bagaimana orang-orang Islam ini
faham dengan makna la ilaha illallah, bukan terjemahannya. Karena orang Arab yang bisa bahasa Arab, dia mungkin mengatakan la ilaha illallah, tapi nggak faham dengan maksudnya. Nggak ada gunanya bacaan dia. Akan berguna kalimat la ilaha illallah ini kalau engkau faham dengan kandungannya. Dan kalau engkau faham, maka engkau akan takut sama Allah Subhanahu wa taala ya. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Ya, coba dibuka firman Allah di surat Fatir ayat 28. Nah, surat Fatir ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi wad-dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik innama yakhshallaha min ibadihil ulama innallaha azizun ghafur. Dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa, dan hewan-hewan ternak, ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. Ketika orang faham dengan makna la ilaha illallah, dia jadi takut sama Allah. Mau melakukan tindakan, dia takut enggak, anak takut syirikin. Anak takut. Anak takut ini bertentangan dengan la ilaha illallah. Tatkala engkau meyakini bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah SWT. Semua sesembahan yang ada itu batil. Berkaitan dengan ilmu ini, Rasulullah SAW mengatakan, Man mata wa huwa ya'lam. Barang siapa mati dalam kondisi ya'lam, mengetahui annahu la ilaha illallah, bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Jadi syarat pertama itu engkau harus tahu dengan kandungan la ilaha illallah ini. Kenapa engkau mengatakan itu? Dan apa yang harus engkau lakukan tatkala engkau mengatakan itu? Baik, setelah tahu syarat yang kedua itu, yakin. Karena Abu Jahal tahu dengan makna la ilaha illallah. Tahu dia, faham. Tapi dia nggak yakin dengan kebenaran ucapan itu. Nggak boleh ada keraguan. Yakin ini menafikan keraguan. Jadi para ulama menyebutkan yakin itu ilmu yang sempurna. Nggak ada keraguan sama sekali di dalamnya. Allah Azza wa Jal menceritakan tentang orang-orang yang mengatakan kami beriman. Ada orang-orang Badui mengatakan kami beriman. Kata Allah, walakin qulu aslamna. Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Katakan kami telah masuk Islam. Jangan mengatakan kami beriman, kami telah masuk Islam. Iman itu belum masuk ke dalam hati kalian. Jadi ketika engkau beriman dengan la ilaha illallah, engkau tahu dengan maknanya, yang kedua engkau harus yakin dengan la ilaha illallah. Nggak boleh dalam keyakinanmu ada keraguan. Allah berfirman di surat Al-Hujurat ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus shadiqun. Sungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Nah, mereka orang-orang yang benar, jemaah. Nggak ada keraguan di diri mereka. Jadi
Kenapa mereka berjihad dengan harta mereka? Kenapa mereka mau mengorbankan jiwa mereka? Kita lihat nih para sahabat Nabi. Bilal bin Rabah. Kenapa dalam kondisi di terik matahari yang panas, di padang pasir kota Mekah, di bebatuan kota Mekah, dia itu ditanam di tanah. Diletakkan batu-batu besar di dadanya. Karena dia mengatakan la ilaha illallah. Kalau Bilal ragu, nggak perlu ditaruh batu. Nggak perlu ditaruh batu, namanya orang ragu. Bilal ini yakin. Itu yang membuat adab yang dia terima lewat. Tukang sisirnya putrinya Fir'aun. Kenapa dia siap untuk dimasak anak-anaknya? Karena dia yakin full dengan apa yang dia yakini bahwasanya la ilaha illallah. Maka disebutkan orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian mereka tidak ragu. Wajahadu, mereka berjuang. Keyakinan itu mendorong mereka untuk berjuang. Dengan apa? Dengan harta mereka. Ketika mereka sedekah nggak terbebani. Ya. Karena dia beriman, yakin dia sama Allah SWT. Dengan janji-janji Allah. Mereka adalah orang-orang yang benar. Apabila seorang ragu dalam keimanannya, maka dia termasuk orang-orang munafik. Orang munafik itu Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim, di surat At-Taubah ayat 45. Tuh, kita kepingin tahu orang munafik itu kayak apa tuh. Mereka mengatakan la ilaha illallah, benar mengatakan la ilaha illallah. Bahkan mereka mengatakan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka melihat Nabi alaihi salatu wasallam. Mereka salat di belakang Nabi alaihi salatu wasallam. Mereka berjihad bersama Nabi alaihi salatu wasallam. Tapi apa kata Allah tentang orang-orang munafikin? Tafadhal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. Sesungguhnya yang akan meminta izin kepadamu, wahai Muhammad, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dan hati mereka ragu, karena itu mereka selalu bimbang dalam keraguan. Tuh. Orang-orang munafik. Ketika Nabi berangkat jihad ya. Mereka datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, minta maaf. Anda gak bisa berangkat. Anda punya ini, punya itu. Anda punya anak. Masya Allah. Engkau gak yakin sama Allah? Apakah sahabat-sahabat yang berangkat berjihad di jalan Allah tuh gak punya anak? Gak punya keluarga? Cuma engkau yang punya anak dan keluarga. Sama Abu Bakar punya anak. Umar punya anak. Sahabat-sahabat yang berjihad mereka punya anak. Namun karena mereka yakin, semua urusannya jadi mudah. Tapi buat orang-orang yang ragu-ragu, ya udah, dia tenggelam dalam keraguan mereka. Berkaitan dengan syarat ini jamaah, yakin tanpa keraguan. Rasulullah SAW bersabda, Ashhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah melainkan hanya Allah semata. Wa anni Rasulullah, dan aku adalah utusan Allah. La yalqallaha bihima abdun ghaira syakin fihima illa dakhal jannah. Tidaklah seorang hamba berjumpa dengan Allah dengan kedua kalimat ini, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, ghaira syakin, tanpa keraguan. Ini syarat. Engkau ragu nanti sama la ilaha illallah. Bahkan perpandangan kayaknya semua agama benar, Ustaz. Sedangkan tatkala engkau mengatakan la ilaha illallah, engkau menafikan la ilaha. Semua sesembahan itu nggak ada yang benar. Terus yang benar siapa? Illallah. Maka barang siapa yang menjumpai Allah Azza wa Jal dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah tanpa keraguan, mereka yang akan masuk surga. Ahibbati fillah, syarat yang ketiga, menerima
kalimat la ilaha illallah. Al-qabul. Di mana seorang menerima kalimat ini dengan hati dan lisannya tanpa menolaknya. Tadi yakin. Yang pertama tahu sama maknanya. Kemudian meyakini. Kemudian menerima kalimat la ilaha illallah. Karena kalau kita hanya pandai berbicara, tapi kita tidak menerima konsekuensi la ilaha illallah, apa gunanya la ilaha illallah? Makanya kau harus terima. Lisanmu harus mengatakan, hatimu meyakininya. Allah menceritakan tentang kebinasaan orang-orang yang terdahulu, yang menolak la ilaha illallah. Kenapa mereka binasa? Allah sebutkan di surah Az-Zukhruf ayat 23 sampai 25. Nah, silakan dibaca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. Dan demikian juga ketika kami mengutus seorang pemberi peringatan sebelum engkau, wahai Muhammad, dalam suatu negeri, orang-orang yang hidup mewah di negeri itu selalu berkata, sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami menganut suatu agama, dan sesungguhnya kami sekedar pengikut jejak-jejak mereka. Kemudian Rasul berkata, apakah kamu akan mengikutinya juga, sekalipun aku membawa untukmu agama yang lebih baik daripada apa yang kamu peroleh dari agama yang dianut nenek moyangmu? Mereka menjawab, sesungguhnya kami mengingkari agama yang kamu diperintahkan untuk menyampaikannya. Lalu kami binasakan mereka, maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan kebenaran. Barakallahu fikum. Nih jemaah, ada orang-orang yang menolak. Diajak untuk mengatakan la ilaha illallah, yang dia ikutin nenek moyang, budaya, tradisi, kearifan lokal. Nabi mengatakan kepada mereka, walaupun yang aku bawa ini sesuatu yang lebih baik, yang lebih benar daripada yang kalian dapatin dari tradisi nenek moyang kalian. Apa kata mereka? Enggak, kita enggak nerima. Kita enggak nerima. Maka tatkala engkau mengatakan la ilaha illallah, engkau harus terima konsekuensi dari la ilaha illallah. Enggak ada lagi sesajen-sesajen buat selain Allah Azza wa Jalla. Menyembelih hewan untuk selain Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah. Ya, menerima itu kembali kita sampaikan sebenarnya mudah kalau engkau yakin dengan ucapan tersebut. Tapi kalau nggak yakin, ya udah. Dikasih tahu ini itu nolak dia. Makanya kalau nggak yakin ya harus belajar dulu agar tumbuh keyakinan itu berdasarkan ilmu yang benar. Syarat yang keempat adalah patuh. Di mana seorang yang mengatakan la ilaha illallah harus patuh terhadap aturan Allah SWT. Tunduk, berserah diri kepada Allah. Karena dengan ini, orang baru akan berpegang teguh dengan la ilaha illallah. Artinya dia benar-benar harus patuh. Konsekuensi dari la ilaha illallah. Kalau engkau nggak patuh, ya, ana tahu dengan makna la ilaha illallah. Yakin ana. Benar yakin. Nerima. Ya, nerima sih, tapi nggak semuanya.
maka hendaklah seorang itu tunduk kepada syariat Allah. Kok bisa seperti itu, jemaah? Kembali ke awal. Engkau kenal nggak sama Allah? Kenal nggak dengan makna la ilaha illallah? Kalau nggak kenal ya gimana mau patuh dia? Syariat Allah diobok-obok sama dia. Bahkan dia benci. Makanya Allah berfirman di surat Luqman ayat 22 berkaitan dengan syarat ini. Yaitu dia harus menerima konsekuensi dari la ilaha illallah. Nah, silakan dibaca. وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. Dan barang siapa berserah diri kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada buhul tali yang kokoh. Hanya kepada Allah kesudahan segala urusan. Barakallahu fikum. Tali yang kokoh ini adalah la ilaha illallah. Ketika orang ini menyerahkan semuanya sama Allah, maka dia telah benar la ilaha illallah. Ahibati fillah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita banyak doa. Dan Allah dalam Al-Qur'annya juga menyebutkan beberapa doa. Kita ingat doanya Nabi Yunus di perutnya ikan paus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Itu diucapkan dalam kondisi sulit berada di dalam perutnya ikan. Tapi dia yakin. Dia punya ilmu. Dia menerima. Dan dia tunduk. Maka dia ucapkan itu. Aku termasuk orang-orang yang zalim, ya Allah. Akhirnya Allah selamatkan. Maka seorang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, hendaklah dia memperbaiki la ilaha illallah. Apakah dia sudah menerima? Apakah dia sudah patuh dan tunduk? Atau ternyata selama ini dia hanya ucapan di lisan, hatinya sama sekali nggak ada keyakinan, dia sekedar ucapan aja. Orang-orang seperti ini ya biasanya nggak akan tunduk, jemaah. Nggak akan tunduk. Untuk melihat, bahkan mungkin dia menentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia seorang pejabat dengan jabatannya. Kalau dia bukan seorang pejabat, orang biasa, maka dia akan menolak di dirinya sendiri. Syarat yang kelima adalah jujur. Bukan pura-pura mengatakan la ilaha illallah. Dia benar dari hatinya. Dia membenarkan la ilaha illallah. Orang munafikin ngomong la ilaha illallah fasih. Gimana nggak fasih? Mereka dari lahir udah mendengar orang berbahasa Arab dan bahasa sehari-hari dia adalah bahasa Arab. Mereka datang menjumpai Nabi SAW, mengumumkan keislaman mereka, mengumumkan syahadat mereka. Sampai Allah mengatakan, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah." Kami bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah. Kata Allah, "Wallahu ya'lamu annaka la rasul." Allah tahu engkau utusannya. Dan Allah tahu orang munafik dusta. Enggak benar ucapan la ilaha illallah mereka. Maka Allah mencela mereka. Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 8 sampai 10. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب
alimun bima kanu yakdzibun. Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan itu bukanlah orang. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Padahal mereka hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sadari. Dalam hati mereka ada penyakit. Lalu Allah menambah penyakit itu dan dapat azab yang pedih karena mereka berdusta. Karena mereka berdusta. Mereka mengucapkan la ilaha illallah apa tidak? Mengucapkan. Tapi dusta. Mereka sholat enggak? Sholat. Tapi berat. Sholatnya itu baru bisa nyaman kalau ada orang ngeliat. Karena keislaman dia dusta. Itu orang-orang munafik. Mereka mau menipu Allah. Menipu orang-orang beriman. Mereka sedang menipu diri mereka sendiri. Engkau pikir Allah nggak tahu kalau engkau dusta? Maka hebati fillah, tatkala engkau mengatakan la ilaha illallah, harus benar-benar jujur dari hatimu. Kalau sudah jujur jamaah, maka nggak akan ada yang bisa menggoyahkan la ilaha illallah yang dia ucapkan. Karena dia bukan seperti orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu kelihatannya Islam, kelihatannya paling Islam. Padahal kata Allah SWT, mereka adalah pendusta. Orang-orang yang bohong dalam keimanan mereka. Maka yang mengatakan la ilaha illallah, jangan main-main kau. Jangan pura-pura mau nipu umat Islam. Engkau sedang menipu dirimu sendiri. Syarat yang keenam adalah ikhlas dalam beramal. Mengucapkannya juga ikhlas. Engkau benar mengatakan la ilaha illallah. Amalanmu harus ikhlas hanya buat Allah SWT. Maka jangan sampai engkau mengatakan la ilaha illallah tapi ternyata beramal untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di surat Al-Bayyinah ayat 5. Nah, di surat Al-Bayyinah ayat 5. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus atau benar. Nah, harus ikhlas. Kalau mengucapkan la ilaha illallah nggak ikhlas, bukan berharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mengucapkan la ilaha illallah karena urusan perempuan, karena menikah dengan itu perempuan. Maka kata Nabi SAW, innamal a'malu bin niyat. Amalan itu tergantung niatnya. Orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Tatkala la ilaha illallah dia ucapkan hanya karena wanita, hanya karena harta, ya udah itu yang kau dapatkan. Tapi rahmat dan karunia Allah nggak dapat. Karena memang dia nggak ikhlas. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, "Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirka." Barang siapa yang beramal sebuah amalan lalu dia sisipkan di dalam amalan tersebut selain aku tinggalkan dia kepada yang aku disisipkan dengannya. Allah nggak terima kecuali yang ikhlas, yang murni. Kita tahu susu jemaah. Susu itu keluar dari mana? Min baini farthin wadamin. Dia keluar di antara kotoran dan darah. Yang namanya kambing, sapi itu makan itu jemaah. Lalu jadi kotoran. Diperes dari kotoran itu, di antara darah dia kemudian keluar susu.
labanan khalisan, murni, nggak ada darah, nggak ada kotorannya. Gimana susu itu bisa putih padahal keluarnya di antara darah dan kotoran? Ibadah seorang mukmin pun harus murni semurni susu itu. Nggak boleh ada campurannya. Kadangkala kita ini, insya Allah anak berharap syafaat Nabi Muhammad SAW. Ya. Siapa sih orang yang paling berhak mendapatkan syafaat Nabi SAW? Siapa? Orang yang mengatakan la ilaha illallah. Orang munafik mengatakan la ilaha illallah. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari, as'adun nas bi syafaati, orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaatku yaumal qiyamah, pada hari kiamat, siapa? Man qala la ilaha illallah, orang yang mengatakan la ilaha illallah. Ustaz, ini kan cuma ngomong doang, cukup ngomong doang. Hadisnya belum selesai. Apa lanjutan hadisnya? Khalisan min qalbih au nafsihi. Dia mengucapkan itu dengan ikhlas dari dalam hatinya atau dari dalam dirinya. Ikhlas dia. Murni ucapan itu keluar dari hatinya dan hanya untuk Allah SWT. Dan dia beramal untuk Allah Jalla Jalaluh. Jadi kalau ada orang mengatakan la ilaha illallah, lalu ternyata dalam niat dia selain Allah, nggak diterima. Orang-orang musyrik Mekah itu, mereka ketika berhaji, apa yang mereka katakan? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika illa syarikan huwa lak malaktahu wa ma malak. Ya Allah, tidak ada sekutu bagimu ya Allah kecuali sekutumu. Tidak ada sekutu bagi Allah kecuali sekutumu yang engkau memiliki dia dengan apa yang dia miliki. Maka orang yang kayak gini tidak dikatakan ikhlas. Orang-orang musyrikin, dia itu menyekutukan Allah. Dia tidak mau mengatakan la ilaha illallah karena konsekuensi dari la ilaha illallah, dia harus berlepas dari segala sesembahan selain Allah. Nggak boleh dia itu mengatakan la ilaha illallah tapi masih beribadah meminta kepada selain Allah. Nggak bisa. Oleh karena itu yang ada orang-orang Mekah itu pernah mengadakan penawaran kepada Nabi. Apa tawarannya? Udahlah, gimana kalau gantian nyembahnya? Setahun kita menyembah Tuhanmu, tahun depan kau nyembah Tuhan kami. Kata Allah, qul ya ayyuhal kafirun. Nggak bisa. Kalian orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Nggak bisa dicampur-campur agama ini. Harus ikhlas. Makanya surat Al-Kafirun itu disebut surat ikhlas juga. Kemudian syarat yang ketujuh. Orang yang mengatakan la ilaha illallah, dia harus mencintai kandungan la ilaha illallah. Dia harus mencintai Allah, mencintai Rasulullah, dan mencintai agama Allah. Kalau orang mengatakan la ilaha illallah, tapi benci sama aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, benci sama orang-orang yang mengatakan la ilaha illallah, maka nggak diterima la ilaha illallah. Engkau harus cinta dengan kalimat ini, dengan konsekuensinya, jalanin. Allah berfirman di surah Al-Baqarah ayat 165. Nah, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ
quwwata lillahi jami'a wa anna Allaha syadidul adab. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat, ketika mereka melihat azab pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah, dan bahwa Allah sangat berat azabnya, niscaya mereka menyesal. Barakallahu fikum jamaah. Nih, ini syarat yang terakhir berkaitan dengan la ilaha illallah, kita harus mencintai. Cinta itu kapan akan terbukti? Kalau biasa-biasa aja nggak kelihatan. Orang dikatakan, engkau cinta sama agamamu. Engkau cinta sama Allah. Engkau cinta sama Nabi Muhammad. Oh iya, cinta lah. Tatkala orang-orang musyrikin, orang-orang musyrik itu kalau ditanya, kalian cinta sama Allah? Oh iya, kita cinta sama Allah Azza wa Jalla. Maka Allah turunkan ayat ujian buat mereka. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan kalau kalian benar mencintai Allah. Benar kalian mencintai Allah Jalla Jalaluh. Fattabi'uni yuhbibkumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Maka ikutin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah akan cinta kepada kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Maka dituntut seorang yang mengatakan la ilaha illallah, dia harus mencintai ucapan ini dan siap berkorban. Untuk melihat bagaimana sahabat Nabi Khubayb bin Adi, ketika dia hendak dipenggal kepalanya, dia ditanya sama Abu Sufyan, Khubayb, maukah engkau sekarang engkau ini nggak dipenggal kepalanya, engkau sedang di rumahmu dan yang menggantikan dirimu sekarang tuh Muhammad SAW. Apa kata Khubayb bin Adi? Aku tuh nggak ingin aku sekarang ada di rumahku dan Nabi Muhammad alaihissalam terkena duri. Aku nggak mau. Itu cinta jemaah. Makanya bagaimana kecintaan para sahabat kepada Nabi alaihissalam. Tentunya kepada la ilaha illallah. Yang mereka berjuang mengorbankan jiwa raga mereka demi la ilaha illallah. Maka kalau benar engkau mengatakan la ilaha illallah dan ingin mendapatkan fadilah la ilaha illallah yang tadi kita sebutkan itu adalah yang paling berat di timbangan, itu adalah kunci surga, maka syaratnya ini dipenuhin. Kalau enggak, ya akhirnya enggak sempurna ucapan kita. Kita mau dapat syafaat Nabi Muhammad SAW, harus ikhlas engkau. Enggak ikhlas, ditinggal sama Nabi Muhammad SAW. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini berkaitan dengan ucapan la ilaha illallah, sehingga siapa saja yang mengucapkan hal ini tolong difahami konsekuensi dari ucapan itu, di mana dia tidak boleh meminta kepada selain Allah SWT, tidak boleh beribadah kecuali hanya untuk Allah semata, dan dia harus mencintai, menerima dan jujur. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, syukuran jazakallah khair Ustaz Syafiq Rizal Salama atas tausiah yang disampaikan oleh beliau ya. Dan karena tadi kita sudah menginformasikan kepada jamaah bahwa waktu untuk kajian dari Ustaz Syafiq sangat terbatas, jadi kita akan langsung masuk ke sesi tanya jawab ya Ustaz. Tafadhal. Nah. Kita mungkin sampai jam 14.30 ya. Oh ya, siap Ustaz. Baik, ini ada pertanyaan yang sudah dikirimkan dari panitia. Mudah-mudahan cukup nih, ada lumayan sih, tapi saya mudah-mudahan cukup sampai pukul 14.30. Pertama dari Nurul, Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Mau bertanya, sepertinya mengamalkan kata-kata la ilaha illallah sama beratnya dengan penerapan sabar dalam kehidupan sehari-hari. Lebih mudah dalam ucapan daripada dikerjakan. Padahal teorinya sudah mengerti. Bagaimana agar istiqomah dalam kata-kata la ilaha illallah. Barakallahu fikum Ustaz. Masya Allah. Barakallahu fikum. Ya jemaah. Kalau kita lihat ya bagaimana istiqomah. Rasul SAW itu ngajarin sahabatnya untuk menjaga la ilaha illallah itu di Mekah 13 tahun. Di Madinah 10 tahun. Sampai meninggal dunia, beliau tetap menjaga para sahabatnya agar
menjalankan la ilaha illallah sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Terus caranya gimana? Belajar terus. Oh, kita alhamdulillah udah faham Ustaz, udah ngerti. Kalau engkau sudah faham dan mengerti, bagaimana sekarang seorang hamba itu memiliki keinginan dan tekad yang kuat untuk mengamalkannya? Karena kalau yakin, ringan buat engkau mengamalkan itu. Lihat tuh teman-teman kita yang merantau ke luar negeri, yang kerja bertahun-tahun di luar negeri. Karena dia yakin akan mendapatkan suatu hasil. Dan tatkala engkau punya keyakinan bahwa kalimat la ilaha illallah akan menyelamatkan engkau dari azab Allah Subhanahu wa taala, akan menjadikan dirimu mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka engkau akan menjaganya. Kalau dikatakan berat jemaah. Para sahabat Nabi itu dalam mempertahankan la ilaha illallah sebagian dibunuh. Kita nggak sampai. Sebagian di antara mereka hijrah. Kenapa sih? Kenapa Nabi hijrah ke kota Madinah? Kenapa sebagian sahabat hijrah ke Habasyah? Untuk menjaga la ilaha illallah. Karena orang-orang musyrikin yang mereka inginkan bagaimana umat Islam ini keluar dari keislaman mereka. Orang-orang Nasara sama sampai hari ini. Mereka ingin kita murtad. Waddu law takfuruna kama kafaru. Mereka ingin kalau kalian kafir sebagaimana mereka kafir. Itu keinginan mereka. Maka tugas kita adalah bagaimana ilmu yang kita dapatkan kita amalkan sambil berdoa memohon kepada Allah istiqamah. Makanya Allah katakan yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah itulah yang mengokohkan, menguatkan orang-orang yang beriman di dunia dan di akhirat dengan ucapan mereka ketika mereka mengatakan la ilaha illallah. Allah yang menetapkan hati mereka. Karena kita melihat jemaah akhir-akhir ini banyak orang murtad. Banyak orang murtad. Ya wallahu a'lam kalau jumlah berapa. Tapi yang jelas sebagaimana pernah kita sampaikan di televisi itu mulai berita kayaknya mau diseimbangkan. Berita tentang orang-orang non-muslim yang masuk Islam sama berita tentang orang Islam yang murtad. Padahal kita tahu kita tuh mayoritas di sini jemaah. Maka kita perlu berhati-hati menjaga la ilaha illallah ini jangan sampai akhirnya keluar dari hati kita. Atau jangan sampai kita mengatakan la ilaha illallah tapi konsekuensinya kita tidak menjalankan. Kita masih meminta kepada selain Allah. Masih ada sesajen-sesajen kepada selain Allah. Kita masih takut ya. Takut kena bala ini itu. Yang ngasih bala itu Allah. Bukan patung-patung. Bukan berhala-berhala. Bukan penunggu-penunggu. Allah Rabbul Alamin. Maka insya Allah setiap sholat kita itu mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Kita ulangin lagi. Sehari berapa kali kita mengatakan la ilaha illallah. Maka insya Allah dengan kita berdoa dan bersabar. Berusaha untuk mempertahankan la ilaha illallah. Kalau tadi dikatakan perlu kesabaran, na'am. Bagaimana sabarnya Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun. Bagaimana sabarnya Ashabul Ukhdud. Baca cerita Ashabul Ukhdud. Yang dikatakan hampir 20.000 orang. Yang mengatakan la ilaha illallah dibakar. Maka semoga Allah menetapkan kita di atas agamanya. Barakallahu fikum. Semua syukran jazakallahu khair Ustaz Syafiq, semoga terjawab ya Ibu Nurul yang tadi ditanyakan. Kita lanjut ke penanya selanjutnya, ini dari Ummu Fadil di Abu Dhabi Ustaz. Masya Allah. Anda punya sahabat yang berpandangan bahwa tauhid memang penting, namun tidak mungkin membuat semua orang bertauhid, sama seperti saat Nabi masih hidup sallallahu alaihi wasallam. Masih ada juga kaum Nasrani dan Yahudi, sehingga memperjuangkan khilafah lebih penting saat ini. Bagaimana Ustaz untuk tanggapannya? Barakallahu fikum. Iya jemaah. Memang ada kelompok yang mereka berpikir bahwasanya khilafah itu solusi
untuk segala-galanya. Sehingga ketika ada khilafah, semuanya selesai. Ahibati fillah, ketahuilah bahwasanya semua nabi yang diutus, tujuannya apa? Mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ani'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Beribadah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada sesembahan lainnya. Itu yang dikatakan Nabi Nuh alaihissalam, yang dikatakan Nabi Lut alaihissalam, yang dikatakan Nabi Hud, Nabi Saleh. Itu yang dikatakan oleh mereka. Mereka tidak berusaha untuk mencapai kepemimpinan di kaumnya. Enggak. Makanya Nabi Muhammad alaihissalam ketika beliau berdakwah di kota Mekah, menyampaikan la ilaha illallah, orang-orang musyrikin itu nawarin Nabi apa? Ditawarin tuh Nabi alaihissalam, kalau engkau kepingin perempuan yang paling cantik, kita kasih. Engkau kepingin kekayaan, kita jadikan engkau orang paling kaya. Engkau ingin jadi pemimpin, jadi orang yang paling paling tinggi kedudukannya, sehingga kita tidak memutuskan urusan kecuali dengan pendapatmu, kita akan jadikan engkau itu. Nabi menolak. Enggak, aku nggak minta itu. Terus apa maunya? Qulu la ilaha illallah. Katakan la ilaha illallah. Itu yang dipinta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga 13 tahun berdakwah itu, Nabi menyampaikan la ilaha illallah. Nabi Nuh alaihissalam selama 950 tahun. Pernahkah beliau berusaha untuk memikirkan khilafah umpamanya? 950 tahun. Tidak. Beliau mengajak mereka mengatakan la ilaha illallah. Kemudian ketahuilah, Allah itu berjanji. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat. Allah Azza wa Jalla berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal soleh, la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim. Allah akan menjadikan mereka khalifah-khalifah di bumi ini sebagaimana Allah menjadikan orang-orang sebelum mereka khalifah-khalifah. Kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna. Allah akan menggantikan, Allah akan jadikan mereka menjadi kokoh di negeri tersebut. Agama mereka menjadi agama yang diridhai Allah Azza wa Jalla. Kemudian rasa takut mereka akan hilang diganti rasa aman. Syaratnya apa? Ya'budunani. Mereka beribadah kepada aku. La yusyrikuna bi syai'an. Dan tidak melakukan kesyirikan. Intinya adalah la ilaha illallah. Nabi Musa alaihissalam. Apakah Nabi Musa dalam dakwahnya itu ingin menyingkirkan Fir'aun dari jabatannya dan Nabi Musa yang duduk di jabatan Fir'aun? Enggak. Nabi Musa datang ke tempatnya Fir'aun. Diajak apa Fir'aun itu? Diajak untuk mengatakan la ilaha illallah. Itulah yang harus dipikirkan oleh seorang muslim. Apa nggak ada orang kafir? Di kota Madinah ketika Nabi alaihissalatu wasallam berkuasa di kota Madinah, apakah nggak ada orang Yahudi di kota Madinah? Apakah nggak ada orang musyrikin di kota Madinah? Tetap ada mereka. Apakah nggak ada orang-orang munafikin di kota Madinah? Tetap mereka ada. Maka ingat, Allah menciptakan kita itu adalah untuk mengabdi kepada Allah SWT. Dan bagaimana kita mendakwain seluruh umat manusia untuk mengatakan la ilaha illallah, memurnikan la ilaha illallah. Adapun keamanan agama yang akan dijamin, ditetapkan oleh Allah di muka bumi ini. Negeri yang baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Itu Allah menjanjikannya kepada kita. Dengan catatan, kita beribadah kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan. Sedangkan kita melihat jamaah, orang itu banyak melakukan kesyirikan. Dianggap remeh. Dianggap biasa. Apalagi ada pandangan, oh kalau sudah Islam nggak mungkin melakukan kesyirikan. Kata siapa?
Engkau pikir orang kalau sudah muslim tidak melakukan kesyirikan? Nabi alaihi salatu wasallam dikatakan kepada beliau, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta." Telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu, kalau engkau melakukan kesyirikan, la yahbatanna amaluk, semua amalanmu akan gugur. Maka perlu berhati-hati Nabi SAW ya, menjaga kemurnian la ilaha illallah. Lihat sahabat pakai jimat nih, langsung dipotong sama Nabi SAW. Dibersihkan semua itu. Bagaimana diutusnya Ali bin Abi Thalib untuk berangkat, untuk menghancurkan semua berhala-berhala, patung-patung, untuk meratakan kuburan-kuburan demi menjaga la ilaha illallah, agar hanya Allah yang disembah, tidak ada yang lainnya. Barakallahu fikum. Insyaallah, syukran jazakallahu khair Ustaz. Semoga terjawab ya yang tadi bertanya Ummu Fadil dari Abu Dhabi. Selanjutnya kita berpindah ke Mas Yuliadi Purawibawa. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Saya pernah mendengar bahwa apabila seseorang mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya, maka ia wafat husnul khotimah atau masuk surga. Bagaimana dengan orang yang mengucapkan Allahu Akbar di akhir hayatnya? Pernah mendengar ketika seseorang tabrakan hingga wafat, apakah juga wafatnya husnul khotimah atau masuk surga? Syukran jazakallahu khair. Tafadhol Ustaz. Naam, barakallahu fikum. Ya jamaah, berkaitan dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir dari ucapannya la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Jadi orang yang mengatakan la ilaha illallah di akhir hidupnya itu sebagai tanda husnul khatimah buat dia. Terus kalau dia umumnya tidak mengucapkan, Ustaz, mati. Tak mengucapkan. Apakah dia masuk surga? Tergantung amalan dia. Yang tadi dikatakan membaca Allahu Akbar, alhamdulillah, dia mati insya Allah baik. Mati dalam kondisi berzikir kepada Allah SWT. Ada yang mati dalam kondisi sujud. Orang sujud itu nggak baca la ilaha illallah, tapi dia baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, mati. Ada yang mati dalam kondisi umpamanya ceramah, duduk sedang ceramah. Ada yang mati dalam kondisi berdoa. Jadi orang yang penutupnya soleh, makanya innamal a'mal bil khawatim, kata Nabi SAW, amalan itu ikut penutupnya. Kalau penutupnya baik, amalan-amalan yang baik, insya Allah dia baik, husnul khatimah. Walaupun dia tidak mengucapkan la ilaha illallah, bisa jadi dia mengucapkan Allahu Akbar. Bisa jadi dia tadi sedang baca Al-Quranul Karim, meninggal dunia. Maka jadi orang-orang yang tidak mengucapkan la ilaha illallah, namun dia mati dalam kondisi baik, artinya penutupnya itu amalan yang baik. Mati sholat, mati sedang pakai ihram ya. Ada orang sedang pakai ihram, sedang berhaji atau umroh, tahu-tahu dia meninggal dunia. Insya Allah itu menjadi tanda husnul khatimah. Orang juga yang mengatakan Allahu Akbar ya, ketika dia tabrakan dia mengatakan Allahu Akbar ya, itu juga insya Allah menjadi pertanda husnul khatimah, karena dia mati dalam kondisi mengucapkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu a'lam bissawab. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz. Waktu kita terbatas, mungkin satu atau dua pertanyaan lagi Ustaz ya, insya Allah. Ini ada dari Kristia Mailela dari Lampung. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz, keluarga dan seluruh kru senantiasa berada dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Amin. Ustaz, izin bertanya. Ana sering merasa hati dan pikiran Ana seperti telah melakukan kesyirikan, sehingga Ana sering mengulang-ulang syahadat. Pertanyaan Ana, bagaimana cara mengatasi hal seperti ini Ustaz? Apakah ini termasuk was-was setan? Mohon penjelasan Ustaz, syukran jazakallah khair. Barakallahu fikum. Ya jamaah, pentingnya kita belajar untuk mengetahui mana yang syirik dan mana yang bukan. Sehingga was-was syaitan itu nggak datang. Menghilangkan was-was ini dengan keyakinan. Keyakinan itu sumbernya ilmu.
Ketika kita punya ilmu, ya kita tahu ini bukan kesyirikan. Ketika kita tahu kesyirikan, maka kita akan meninggalkannya. Rasul SAW mengajarkan sebuah doa berkaitan dengan kesyirikan ini. Doa Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari melakukan kesyirikan yang aku tahu. Wa astaghfiruka lima la a'lam. Dan aku minta ampun melakukan kesyirikan yang aku nggak punya ilmunya. Maka buat ukhti yang bertanya, coba baca doa tersebut. Kemudian pelajari. Cari. Kalau tadi disebutkan ana kok kayaknya mengamalkan kesyirikan. Loh, kalau tahu kesyirikan kenapa diamalin? Nggak Ustaz, ana ragu Ustaz. Tanya. Apa amalan yang dikatakan tadi melakukan amalan kesyirikan tersebut? Dan terus terang jamaah, orang-orang yang hidup di lingkungan Islam tapi nggak belajar, terkadang dia menganggap amalan-amalan kesyirikan itu biasa karena menjadi tradisi, bahkan ada yang konteksnya kearifan lokal. Maka buat ukhti yang bertanya, berdoalah. Dan kalau bicara memperbaharui syahadat, ya kalau memang kita melakukan kesyirikan, bukan hanya memperbaharui syahadat, kita juga bertaubat kepada Allah SWT, bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut, sehingga taubat itu menjadi taubatan nasuha. Barakallahu fiik. Syukran jazakallah khair Ustaz, semoga terjawab ya tadi Ibu Kristia Mailela. Kita lanjut, sepertinya ini akan jadi pertanyaan terakhir Ustaz. Ini dari Ervan Abdisalam Purwokerto. Afwan Ustadz, mohon izin bertanya, mengapa talqin hanya dengan kalimat la ilaha illallah tanpa syahadat Rasul? Jazakallahu khair. Barakallahu fikum. Iya. Kalau bicara kenapa talqin itu hanya dengan la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa zikir, tadi kita bicara tentang keutamaan la ilaha illallah. Zikir yang paling mulia adalah la ilaha illallah. Sedangkan Muhammad Rasulullah SAW sebagai sebuah kesaksian kita. Bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Tatkala engkau mengatakan la ilaha illallah, konsekuensinya sebagai umat Nabi Muhammad SAW, engkau mengatakan syahadat sebenarnya. Maka dicukupkan dengan ucapan la ilaha illallah, yang di sana ada makna tersirat bahwa engkau bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW. Sekarang siapa yang ngajarin talqin? Nabi Muhammad SAW. Yang mengatakan laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqini orang yang mau mati di antara kalian dengan la ilaha illallah. Ucapan siapa itu? Nabi Muhammad SAW. Sehingga orang itu yakin bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Itu ada keyakinan di diri dia. Adapun ketika hendak meninggal dunia, maka ucapan la ilaha illallah yang dia ucapkan. Kemudian jamaah, orang ketika mentalqini mayit atau orang yang mau mati ya, tolong jangan rame-rame. Kadangkala orang itu, umpama ini orang sakit ya, sedang nazah, sedang mau mati, semuanya ribut, aku la ilaha illallah. Jangan. Tapi jadikan dia mendengar ucapanmu. Tanpa harus ribut-ribut. Dan tatkala dia sudah mengatakan la ilaha illallah, cukup sudah. Nanti kalau dia ngomong lagi, baru ditalkini lagi. Dan cukup dengan kalimat la ilaha illallah. Kadang-kala ada yang mengatakan, Ustaz, apa nggak disuruh ngomong Allah, Allah aja. Nabi nyuruh dia mengatakan la ilaha illallah. Takut Ustaz nanti dia la ilaha mati Ustaz. Kalau dia orang soleh, maka dia akan mengatakan la ilaha illallah. Artinya Allah akan jaga dia. Disinilah jamaah. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabit. Allah menetapkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh ini jamaah. Allah yang akan menetapkan dia. Jadi orang akhir hidupnya la ilaha illallah itu tidak berkaitan dengan karena dia hafal dengan kalimat tersebut, tapi karena amalan dia. Makanya ketika mau mati pun Allah jaga dia. Ingat dengan tadi kita sebutkan Abu Talib itu mau mati,
Datang Nabi Muhammad SAW. Nabi yang datang. Nabi yang mengatakan kepada dia, Qul la ilaha illallah. Wahai paman, katakan la ilaha illallah. Katakan la ilaha illallah. Aku akan belain engkau nanti di hadapan Allah pada hari kiamat. Tapi dia nggak mau. Apakah dia karena nggak biasa dengan bahasa Arab? Pamannya pinter bahasa Arab. Maka kita benar-benar perlu takut sama Allah SWT. Dan setan akan terus menggodain kita sampai akhir. Masih akan terus godain kita. Kalau bisa kita mati kafir, dia akan balik. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Anda sampaikan. Kurang lebihnya Anda mohon maaf. Anda kembalikan kepada pembawa acara. Jazakumullah khairan. Jazakallah khair. Syukran Ustadz atas penyampaiannya. Materi yang disampaikan luar biasa mengenai ketauhidan dan juga tadi sudah menjawab beberapa pertanyaan dari para jamaah. Dan untuk jamaah yang bertanya dan belum sempat terjawab, mohon maaf karena kita memiliki waktu yang terbatas. Jadi minta kelapangan hatinya dari para jamaah. Mungkin bisa ikut serta di kajian yang berikutnya. Dan tadi ada beberapa pertanyaan yang saya lihat di kolom chat ya, di mana bisa mendapatkan link kajian ini dan ikut serta di dalam Zoom-nya. Silakan subscribe channel YouTube